Perkenalkan, saya Antonius Wirawan dengan NPM 306161795. Sekarang akan menjelaskan case study modul 8 masih di Unity, yaitu tentang weapons dan juga level manager. Jadi case study ini masih meneruskan case study yang sebelumnya, di mana pada case study yang sebelumnya kita sudah menambahkan movement system sehingga objek kapal yang kita buat itu dapat bergerak. Tetapi karena pada case study minggu lalu kapal yang kita buat itu masih dapat melewati kameranya, sehingga dapat keluar dari kamera. Makanya pertama-tama kita perlu memberikan boundaries kepada kapalnya, supaya tidak bisa melewati kamera dan tetap berada dalam kameranya. Caranya itu kita hanya perlu untuk mengclamp nilai dari rigid body positionnya dengan value, sehingga nilai dari rigid body position ini tidak akan melebihi dari batas-batas ini. Kemudian pada part 2 kita mulai untuk setup manajer-manajernya, yaitu game manager, portal, dan juga weapon rack. Nah, weapon rack ini akan digunakan pada part ketiga. Jadi objek weapon rack itu kita akan isi dengan 4 buah objek weapon pickup. Weapon pickup ini berguna sebagai item yang dapat player sentuh untuk mendapatkan weaponnya masing-masing. Ini ada 4 jenis weapon. Nah, jadi di weapon pickup ini seperti biasa ada box collidernya, dan harus dipastikan triggernya dicentang agar kita dapat melihat apakah box collider tersebut di-trigger atau tidak. Kemudian juga pasti ada sprite rendernya untuk menampilkan sprite-nya, dan juga ada animator yang akan berjalan ketika ini ada di dalam scene-nya. Dan juga kita berikan script, yaitu script weapon pickup. Nah, di dalam ini juga, di dalam scriptnya untuk setiap weapon pickup itu akan berisi sebuah weapon. Maka dari script ini, serial field-nya, kita masukkan objek weapon yang sudah kita atur menjadi prefabs. Tinggal kita masukkan saja ke dalam serialized field-nya, sehingga nanti setiap weapon pickup ini di dalamnya akan ada sebuah objek weapon. Dan ini untuk script weaponnya. Jadi untuk cara kerja dari sistem weapon ini adalah, kan ada 4 buah macam weapon type yang dapat kita ambil. Jadi kita perlu hanya membuat satu script saja sudah cukup. Dengan caranya adalah kita akan melihat on trigger dari collider yang kita buat ini. Jadi ketika misalnya terjadi collider dari objek weapon pickupnya, kita akan mengecek apakah yang meng-collide dengan weapon pickup itu memiliki tag player atau bukan. Nah, kalau yang ternyata collide itu merupakan player, maka lanjut kita mengecek dulu apakah saat ini player itu sudah memegang weapon atau tidak. Nah, kalau misalnya weaponnya ada, player sudah memegang weapon, nah maka kita ngecek lagi apakah card weapon yang sedang dipegang itu sama dengan weapon yang di-trigger dalam collider ini. Jika tidak, maka kita akan mendestroy weapon yang sedang dipegang itu dengan cara kita passing ke turn visual ini. Ada juga turn visual ini kita menggunakan prinsip polymorphism, yaitu overriding, di mana bisa terdapat dua metode dengan nama yang sama, tapi parameter yang berbeda. Nah, jadi untuk metode kedua ini, kan kita pertama-tama kita akan enable-nya akan disamakan dengan boolean yang di passing ini. Kemudian kalau misalnya yang di passing itu merupakan false, maka kita akan mendestroy objek dari yang objek weapon tersebut. Dan ya juga boolean itu kita gunakan untuk enable ini,
Enable ini artinya kalau misalnya dia itu true, maka sprite dari weaponnya akan ditampilkan. Tetapi kalau misalnya booleannya bernilai false, maka sprite-nya tidak akan ditampilkan. Nah, lanjut lagi kemudian, setelah tadi dipanggil, kan akan terdestroy ya. Tetapi kita tidak boleh dibiarkan destroy saja, karena mungkin saja player bisa mengambil weapon yang sama. Karena itu kita perlu instantiate sekali lagi. Nah, setelah itu, kan tadi sudah diambil. Ini caranya adalah dengan kita mengatur parent dari weapon ini. Jadi kita mengatur parents dari weapon ini menjadi others. Nah, others itu adalah yang dipasing dari metode ini. Jadi yang meng-collate dengan weapon ini kita anggap menjadi others namanya. Nah, maka ketika ini dijalankan, parents dari weapon ini akan menjadi others ini, yaitu player yang tadi sudah dicek di sini. Nah, setelah itu kita akan melakukan transform local position. Artinya, kita mengubah posisi relatif dari weapon itu menjadi player. Ini posisi relatif terhadap parents-nya yaitu player. Kita ubah ke 0, 0 dan juga 2. 2 ini supaya weapon itu bisa ditampilkan di bawah pesawatnya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu game manager. Jadi, kita akan membuat sebuah transisi yang dilakukan ketika player itu akan mengganti scene dari scene pemilihan senjata ke scene playing-nya. Dan juga itu akan diatur di dalam manager ini, yaitu ada game manager dan juga level manager. Jadi di dalam game manager itu kita isinya adalah level manager. Dan juga ini kita buat down destroy, karena ketika kita mengganti scene, maka semua objek dalam scene itu akan di-destroy. Tetapi karena kita menggunakan down destroy ini, maka ketika ganti scene, objek dari game manager ini, objek player dan juga objek main kamera tidak akan di-destroy dan tetap dipertahankan. Nah, kemudian isinya dari game manager itu tadi kan adalah level manager. Nah, di level manager ini kita mengatur ini digunakan sebagai trigger untuk memulai animasi yang telah dibuat. Di sini animasinya menggunakan trigger yaitu start dan juga end. Jadi ketika ini di-trigger, barulah animasinya akan berjalan. Nah, karena kita mengatur end, maka animasinya akan dijalan, dan kemudian kita akan menunggu selama 1 detik. Setelah itu, baru nanti kita akan meload scene selanjutnya. Dan juga kita akan mengubah position dari player ini menjadi titik 0,-4,5. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah asteroid portal. Jadi portal ini yang telah dibuat di sini, ini tuh hanya akan muncul setelah player mengambil salah satu dari 4 senjata ini. Jadi setelah playernya mengambil senjata, barulah asteroid itu muncul dengan kecepatannya itu kita randomize. Jadi dia bisa bergerak ke arah manapun dengan kita randomize ini, dan juga positionnya juga kita randomize. Tetapi kita juga menambahkan clamps supaya tidak akan keluar dari area kamera. Nah, jadi kan seperti yang tadi saya bilang, kita akan mengecek apakah player itu sudah memiliki weapon, yaitu mengambil weapon atau belum. Jadi ketika kalau misalnya belum ada weapon yang diambil player, maka kita akan mendisable sprite dan juga collider-nya, sehingga tidak akan muncul di dalam layar player. Tetapi sesudah player mengambil weapon,
kita akan mengenablekan kembali spread dan collidernya, sehingga bisa muncul dan juga bisa disentuh atau di-collide oleh player. Nah, jika misalnya seperti tadi ini, kalau misalnya asteroidnya tersebut bersentuhan atau collide dengan suatu objek yang memiliki tag player, nah maka kita akan manggil game manager, level manager, load scene. Yang seperti tadi saya bilang itu di sini. Nah, jadi dia akan memulai animasi transisinya dan kemudian kita akan load scene dari nama scene yang tadi kita panggil, yaitu scene main. Ya, sebelumnya juga kita sudah membuat scene baru, yaitu scene main. Dimana ini yang sebelumnya kita buat itu kan adalah choose weapon, yaitu itu khusus untuk memilih senjata sebelum permainan dimulai. Langsung saja kita simulasikan. Nah, yang sebenarnya barusan terjadi itu adalah suatu bug, di mana ketika kita mulai simulasinya, maka scene animasi transisinya langsung dimulai. Meskipun kita baru mengubah triggernya, yaitu ketika kita menyentuh portal asteroid ini. Nah, seperti yang kita buat minggu lalu, pada CS7, kita sudah dapat membuat sistem movementnya. Kemudian di sini kan ada 4 pickup weapon yang tadi. Kalau misalnya kita mengambil salah satu, nah maka dapat terlihat kan di bawah pesawat kita terdapat sebuah objek weapon. Kalau misalnya kita ingin mengambil objek lain ya, seperti algoritma tadi, kan kita akan mengecek dulu apakah player sudah memiliki weapon atau belum. Nah, karena ini sudah, maka kan jika kita meng-collide dengan weapon yang kedua ini, kita akan mengecek lagi apakah weapon yang dipegang oleh player saat ini sama atau tidak dengan weapon yang ini. Nah, karena ini merupakan weapon yang berbeda, maka weapon yang saat ini menempel di player akan kita destroy. Tetapi kita juga langsung membuat ulang menginstansiate lagi supaya kita bisa mengambil weapon ini lagi. Contohnya, jika kita mengambil ini, nah dapat kita lihat weaponnya berubah. Tetapi kita juga masih bisa untuk mengubah yang sebelumnya. Dan juga ini untuk weapon ketiga dan weapon keempat. Mari kita ulangi simulasinya. Nah, setelah kita mengambil weapon, maka di sini akan muncul sebuah asteroid. Nah, jika kita menyentuh asteroid ini, maka baru kita bisa berpindah ke scene selanjutnya. Nah, apa yang akan terjadi itu seperti ini. Nah, itu dia. Yang terjadi adalah kita meload sebuah scene baru dan juga posisi player yang terjadi di sini langsung berteleportasi ke sini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.